Oke, salam nyangkut teman-teman. Hari ini saya mau bahas saham-saham yang memang agak-agak ngeri ya. Tapi karena saham-saham agak-agak ngeri ini harganya murah ya, murah. Jadi saya tertarik ngebahas yang saya mau bahas adalah saham-saham sektor yang cukup mengerikan ya. Itu sektor tekstil. Kenapa mengerikan? Karena dia hutangnya besar ya, lebih besar daripada modalnya dia ya. Tapi apakah saham ini tidak bisa memberikan keuntungan? Saya rasa ya nggak juga. Oke, kita cek dulu chartnya ya. Oke, chartnya nih ngeri banget, tapi yang ngeri-ngeri itu bukan berarti akan pasti rugi ya, nggak juga. Jadi kita lihat dia sekarang udah berada di mana. Di channel yang lalu, yang lampu Aladin IDX, saya pernah mengatakan target dia adalah ke 300-an ya, ke sini. Tapi nyatanya kan dia kayak nggak kuat gitu ya, nggak kuat nyatanya dia malah ini kan kayak gini nih set ya kan nggak kuat tau tadi dia satu w turun kejam naik dan ternyata masih malah dibanting ke bawah ya. Nah ini gimana perasaannya kalau kita ada di sekitar 250-260-an di sini ya. Tentu perasaannya adalah nyangkut ya, nanti cukup dalam minus 50% ke atas. Tapi apakah itu akan merugikan atau tidak ya? Tentu hari depan yang tahu, tidak ada yang tahu karena kalau saham-saham seperti ini kalau udah naik ya, ya nggak karuan gitu ya. Udah naik nggak karuan, jadi Anda jangan terlalu cemas dulu. Udah naik ya, udah naik ya. Ya dia naiknya gila-gilaan juga gitu loh. Kayak gini nih waktu dulu, waktu tahun 2020, waktu pandemi-pandemi ya. Anda bisa lihat, ini jatuhnya seperti ini. Ya kan dari 400 jatuh ke 200 ya, 200 jatuh lagi ke 100 berapa nih? 130-an kalau nggak salah, lalu langsung naik lagi ke 208, hampir 300 ya. Berarti 300 dia emang resistnya dia di 300. Jadi kalau Anda dapat di bawah itu naik ke atas itu udah 100% lebih ya. Apalagi kalau Anda dapat di harga 100-an, ke 300 itu Anda 200%-an lebih ya. Jadi saya merasa ini ke depan juga tetap ada harapan, bukan tidak ada harapan ya. Karena ini perusahaan tekstil nomor 2 terbesar di Indonesia ya. Apakah perusahaan sebesar itu mudah untuk bangkrut? Saya rasa sih nggak juga. Banyak orang ketakutan kalau bisa tuh bangkrut kan. Saya rasa sih nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Tapi tentu ini disclaimer on, ini pendapat pribadi saya saja. Kalau saya lihat sih ini tetap berlaku yang invest in bad time, sell in good time ya. Tetap berlaku. Saham ini dulu cukup perkasa ya, waktu zaman-zaman sebelum tahun 2020 dia ada di level 800 sampai 600 ya. Saya nggak tahu sih kokinya siapa. Koki maksudnya yang tukang gorengnya ini siapa, masih aku nggak gitu tahu. Tapi yang jelas fundamental dia emang dulu profitnya lumayan ya. Sekarang profitnya juga lumayan, tapi memang cash flow-nya dia negatif. Mungkin untuk sektor-sektor tekstil memang ya saya kurang gitu paham juga sektornya tekstil kenapa negatif. Mungkin banyak piutang yang belum dibayar atau apa ya. Biasanya barang ada cuman uang belum masuk, biasanya seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau mau mempelajari lebih dalam ya silakan cek sendiri laporan keuangannya. Kalau saya lebih lihat di pergerakan harganya ya, fear-nya sama grid-nya udah banyak mana. Kalau sekarang ini kayak fear udah banyak nih, jadi harganya murah ya. Makin fear banyak ya harganya makin murah gitu aja. Saya menulis target ini ke berapa tuh? 400 ya, 400 ya 300 sampai 400, tapi ternyata dia malah dalam ke bawah. Ada dua kemungkinan ya, kemungkinannya sekali mantul dia mantul besar, atau ya dia ngaso dulu di dasar-dasar. Tapi saya rasa sih ini pendapat pribadi saya saja, saya tetap targetnya masih sama ya. Target saya masih sama, maju tak gentar dia akan ke resist atasnya ya, yaitu di 400-an. Tapi sebelum 400 kan 300 dulu ya. Jadi wajar aja emang kalau saham-saham itu lagi bad time itu ya yang keluar isu-isu negatif ya. Ya Anda lihat, Anda bayangkan aja kalau Anda punya saham ini di tahun 2020, sebelum tahun 2020 harganya dia 500-an. Sekarang harganya dia 100-an, berarti ya Anda pikir sendiri diskonnya berapa itu ya.
ya kan? Meskipun dia emang ada penundaan apa kasus-kasus PKPU apa gitu-gitulah ya yang bikin-bikin fear dulu ya. Ya, oke kita lihat aja ke depannya saham ini gimana ya. Kita sama-sama lihat. Masih ada sektor sektor yang sama ini, sektor garment yaitu Sril ya. Sril itu juga nomor satu di mana? Di Indonesia ya. PBRX itu kayaknya nomor 2-nya setahu saya. Nah, saham ini kena suspend ya. Karena dia adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tapi apakah saham sebesar ini akan bangkrut begitu saja? Saya rasa sih, kalau saya rasa pendapat saya pribadi sih enggak ya. Suspend iya, tapi apakah memusnahkan perusahaan ini saya rasa enggak. Karena dia kan logika dasar ini kan penyumbang ekspor besar ya dari Indonesia. Jadi ya untuk saham-saham seperti ini, menurut saya sih udah di support-supportnya ini sudah menurut saya nikmat ya. Menurut saya loh ini ya pribadi, ini kan di 100, ini suspend ya, Anda tidak bisa membeli juga senikmat apapun saham itu tidak bisa membeli juga. Jadi ya tapi kita cek aja di supportnya di sini ya, set set. Jangan lupa kemarin begitu mantul ke 300. Jadi dia begitu selalu turun ya kan dari ini ke berapa tuh? 116-an ya, 116-an tiba-tiba naik ke 300 dor ya kan. Ya kan turun lagi ke situ lagi. Jadi itulah seninya di saham itu. Kalau Anda bisa memanfaatkan satu pergerakan seperti ini sangat besar cuannya. Lalu Anda jual, jangan sentuh-sentuh lagi sampai dia balik sini ya baru Anda consider untuk melakukan aksi buyback ya. Asal Anda bisa menjaga cash Anda, satu saham aja bisa memberikan Anda cuan yang berlipat-lipat ya. Tapi biasanya orang itu salahnya mungkin dia belinya kebanyakan, habis beli ini dia beli yang lain, habis beli ini beli yang lain, jadi akhirnya ngacok-ngacok belinya, akhirnya ya nggak ada cash, pas dia dapat diskon nggak ada cash ya. Saya lihat ini dari harganya ya, aku nggak terlalu lihat fundamentalnya. Kalau Anda lihat ya memang utangnya besar tapi pendapatan mereka itu lumayan. Nanti saya kasih aja slide-nya yang pendapatannya Sril sama PBRX. Jadi dalam buku saham itu kan pernah ada yang bilang saham itu kan banyak kepentingan di dalam, jadi nggak terkait langsung sama kondisi perusahaannya. Jadi lebih ke cerminannya aja sih, cerminannya. Jadi kalau emang cermin lagi bad time ya harganya diskon berat-berat. Nanti kalau lagi good time ya kebalikan itu naiknya kenceng-kenceng gitu loh. Nah persoalannya adalah apakah Anda siap barang ya kalau Anda naik kenceng kan itu. Ya jadi Anda pikirkan sendiri apakah ini sebuah peluang atau ini sebuah bencana yang akan memboncoskan. Kalau Anda menganggap peluang, ya Anda pikirkan sendiri gimana strategi masuknya. Kalau Anda itu bencana, ya Anda jauh-jauh aja dari saham-saham seperti ini ya. Apakah kejadian seperti apa ya? Kita sama-sama nggak tahu. Jadi kita tahu nanti beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan baru kita tahu apakah itu harga di hari ini menampakkan potensi di hari depan ya. Oke, saya mau bahas dua sektor yang memang fundamentalnya oke, tapi harga sahamnya boncos. Tapi ada saham satu lagi ini ya, saham ST ini ya gila juga ini ya. Yang saya cari ini nih ST ya, Eversyntex ini saham gocap tapi ya gila. Anda lihat aja tuh naiknya begitu ya, sahamnya 50. Dulu saya pernah memperhatikan saham ini, tapi sayangnya belum berani masuk. Tahunya dia naiknya gila-gilaan ya, 50 ke sini turun lagi. Ya kalau Anda bisa main-main saham green ini menarik sih, saya bilang menarik. Anda siapkan budget aja. Ya budget emang nggak usah all in juga ya. Anda siapkan aja budget berapa, lalu Anda swing di sini. Ya ini luar biasa sih, luar biasa kalau Anda bisa profit dari saham seperti ini. Dia swingnya cuma cepat banget, tapi lotnya mungkin nggak bisa gede-gede. Ya Anda lihat aja dia pernah ke 150 loh saham begini ya, dari 50-an. Orang pada ketakutan, dia bobo, tahunya dia bangun ya. Jadi yang ketakutan itu malah yang ngasih cuan ya. Kalau yang Anda cari rasa aman, saham-saham gede ya, blue chip, aman, itu malah nggak ngasih apa-apa. Biasanya sih begitu, hanya kasih rasa nyaman. Ini begini naik turun ya, akhirnya terbang juga kan. Ya kan ini swingnya berapa sehari bisa 30% balik lagi ke awal ya. Tentu ini ya perlu imajinasi yang kuat untuk menghasilkan profit dari saham seperti ini. Dengan uang kecil Anda bisa menghasilkan return yang lumayan. Oke, jadi ini saham-saham yang memang bisa dibilang saham-saham receh yang
Ya, hampir tiga-tiganya sih sebenarnya bukan, mungkin ini yang paling receh ini, ST ini yang paling receh ya. Yang tadi itu dua itu saham lumayan besar, ya tapi harganya lagi receh sekarang. Oke ya, jadi itu aja saya mau kasih lihat teman-teman sektor tekstil. Emang masih banyak sektor tekstil yang lain, cuman ya yang banyak perhatian saya sih tiga ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin. Kita lihat ke depannya, sama-sama kita pantau akan kemana tekstil itu. Ya. Kalau menurut saya sih suspend itu nggak terlalu berarti apa-apa sih. Sejauh dia nggak dia listing itu ya fine fine aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin.